Subhanahu wa Ta'ala. Dan meskipun judulnya acara kita adalah entah religi wisata atau wisata religi, begitu kalau bahasa Pak Sekjen, sekali Pak Tanto, ada pertanyaan dalam ilmu fikih itu tentang apakah kalau safarnya itu untuk jalan-jalan tamasya itu dianggap memenuhi syarat untuk jamak dan qasar. Karena kalau kita buka fikih itu seseorang yang bersafar dengan jarak tertentu nanti itu ada perbedaan 83, 87, 85 sampai 90 dan 93 km. Tapi tujuan safarnya itu yang pertama untuk jamak dan qasar itu harus bukan safar maksiat. Kalau safarnya untuk maksiat nggak bisa itu jamak qasar karena safarnya udah maksiat. Sehingga para ulama fikih itu merumuskannya safarnya untuk taat, seperti kalau safar mau haji, safar mau umrah, safar mau menuntut ilmu, safar untuk silaturahim, jadi pulang kampung mudik, itu memenuhi syarat karena itu kebaikan. Atau safar untuk mencari nafkah, karena mencari nafkah juga itu perintah Allah. Nah sekarang safar jalan-jalan ini bagaimana nih? Karena nanti kalau kata nggak boleh, jadi kita sebenarnya sekarang adalah religi wisata, gitu kan? Jadi kita kedepankan religinya, gitu kan? Bukan wisata. Safar mancing, sana mancing, gitu kan? Buat senang-senang, ini bagaimana nih hukumnya? Ternyata Imam Ibnu Hajar, rahimahullah taala menyebutkan bahwa perjalanan yang sifatnya tanazul itu ya rekreasi. Ya. Jika tujuannya adalah misalnya untuk apa? Mensyukuri nikmat Allah, memikirkan kebesaran Allah, menghilangkan stres, itu boleh ya. Dianggap safar yang mubah ya, dianggap safar yang boleh untuk mengambil rukhsah. Sehingga orang yang safar itu bahkan kalaupun hanya tanazul, hanya rekreasi, jika dia bisa menghindari maksiat dalam perjalanannya, itu dibolehkan baginya untuk mengambil jamak dan qasar, itu dapat rukhsah ya. Jadi clear, insya Allah safar kita ini termasuk safar yang mubah dan ta'ah, karena dari awal niatnya bukan haji ya, bukan senang-senang, tapi niatnya pindah ngaji. Nah gitu, betul Pak ya? Nah, saya yakin semuanya pindah ngaji, terus bonusnya ya ngaji ya gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah bapak-bapak jamaah yang saya hormati, saya muliakan, tema subuh ini saya ingin mengambil satu ayat, tepatnya pada surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Potongan ayat itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya bagi orang yang mukmin untuk menundukkan hati mereka kepada Allah? Ya, apakah belum datang waktunya bagi orang mukmin untuk menundukkan hatinya kepada Allah? Sekilas ayat ini seakan-akan berupa pertanyaan, karena ada pertanyaan apakah begitu kan? Tapi sebetulnya dalam ayat ini Allah tidak sedang bertanya, tetapi Allah sedang memberikan nasihat, atau bisa dianggap teguran. Jadi kalimat tanya kadang-kadang bukan menuntut jawaban, tapi berupa perintah atau berupa teguran, nasihat. Seperti seorang guru berkata kepada muridnya yang tidak kerjakan PR, kamu di rumah ngapain aja, kok nggak kerjain PR? Jangan dijawab, saya di rumah begini, itu ngaturnya nggak hanya itu guru lagi marah, kenapa kamu nggak kerjakan PR? Nah, Allah menegur kita, orang-orang mukmin yang masih lalai ya, dari mengkhusyukkan dan menundukkan hati kita kepada Allah. Apakah belum datang waktunya? Pertanyaannya, kapan tuh datang waktu itu? Para ulama rata-rata mengatakan kalau umur kita sudah 40 tahun ke atas, itu sudah waktunya ya kan?
Sudah waktunya untuk apa? Untuk lebih menundukkan kolbu kita, diri kita kepada Allah. Tahun ini saya 40, jadi saya udah nggak boleh lari-lari lagi gitu ya. Udah waktunya bagi kita. Nah, di dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebut, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Rata-rata di sini berapa Pak? 60-an, ya kan? Subhanallah. Ya. Rata-rata 60-an. Tahun Masehi ya? Masehi kan? Bukan Hijriah kan? Karena Nabi kita itu wafatnya kan 63, tapi itu Hijriah. Kalau Masehinya Nabi kita hanya 61 tahun. Gitu. Jadi yang sekarang sudah 61 tahun Masehi, jangan mikir saya masih 2 tahun lagi nih. Nabi 63. Gitu. Nabi sama kayak ente kalau Masehinya gitu kan 61 gitu. Hijriahnya 63. Nah, udah umur segini, orang yang baik adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya bagus. Sebaliknya, orang yang paling buruk adalah yang umurnya panjang dan amalnya jelek atau amalnya buruk. Maka pada pagi yang berkah ini, jamaah rahmati Allah, saya ingin kita sama-sama memahami kembali, karena saya sudah masuk di bagian itu, sudah masuk ke kepala 4, bagaimana bekal kita, apa yang mesti kita pegang. Yang pertama, Bapak sekalian, di usia-usia santri-santri senior ini yang udah mau lulus wisuda ini gitu ya, dari kehidupan dunia maksudnya gitu kan. Bekal pertama kita kata para ulama adalah hifzul badan ya wal qalbi. Menjaga keselamatan jasmani dan qalbu atau rohani. Ini penting Bapak sekalian. Tidak bisa kita pungkiri bahwa nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa. Bahkan nikmat sehat itu di atas nikmatnya harta. Harta itu di bawah sehat. Makanya banyak orang mau habiskan harta demi sehat. Jadi sehat itu di atas harta. Masalahnya kata Nabi kita, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhat la ya'lamuhunna illa al-marid. Kesehatan itu adalah mahkota yang berharga diletakkan di atas kepala orang-orang yang sehat. Tetapi tidak ada yang tahu mahkota itu berharga kecuali orang yang sakit. Begitu sakit baru sehat itu ternyata gitu. Begitu sehat atau tidak? Kamu sehat itu penting. Nah, maka di usia ini mari kita menjaga keselamatan dan kesehatan jasmani kita. Misalnya dengan berolahraga, Bapak sekalian. Tapi ingat, umur-umur kayak 50 tahun ke atas terutama itu sudah tidak dianjurkan olahraga yang sifatnya kompetitif. Ya, bulu tangkis, tenis meja, tenis, ini futsal gitu kan. Saya yang mos-mosan main futsal dengan sepak bola, rasanya dia bisa jalan santai. Puspa lari dulu Pak, nggak begitu. Ya kan? Kan kita ada apa? Ada tenis meja tuh, ya DPR ya. Itu saya sekarang Pak Azhari itu, aduh itu kan, wah semangat banget dia. Aduh saya kan ngeri liatnya. Iya. Walaupun dia nggak pernah mau ngaji sama saya selalu bilang ke dia, Pak jangan kayak gitu mainnya. Saya udah amat dia nggak dengerin saya. Tapi saya peduli sama dia. Pak hati-hati jangan terlalu semangat sih. Semangat banget ya, yang bulu tangkis itu. Itu kompetitif, jantung kita itu udah nggak cocok untuk ngomong waktu ke atas itu Pak. Ada salah satu jamaah kita orang Samania. Kalau saya sebut nama pasti Bapak kenal, tapi saya nggak sebut nama. Ya kan? Beliau sempat jadi pengurus DKM. Meninggalnya itu di lapangan tenis di Mustika, tahu kan? Di situ Pak meninggalnya Pak. Iya, lagi semangat dia, lagi loncat, perlu jatuh. Saya pas tahu, ya Allah, gitu kan. Terus di Bangkalan juga tuh ada Pak Parto yang suka main sepeda, itu tahu nggak? Main sepeda ada sampai ke mana Jonggol coba. Saya jadi motor pegel jadi motor.
Saya bilang, Pak, udah nggak ini, udah yang dekat aja, pilih Narogong aja. Saya bilang Tawaf Narogong, saya bilang Tawaf Narogong aja gitu. Itu hati-hati. Ya. Kadang-kadang hawa nafsu itu memang nggak ada tuanya, merasa muda terus semangat gitu kan. Untuk yang udah senior ini warganya apa? Udah jalan kaki aja. Kan sekarang banyak konflik tuh, ada istilah 10 atau 20, 10 atau 20, 5, 10, 20 menit jalan santai, 5 menit jalan cepat kayak orang sa'i, habis itu 10 menit santai lagi. Nah kayak gitu, jadi jantung kita itu kayak mobil, nggak langsung digas, ya tune-up dulu pelan-pelan gitu. Itu dijaga supaya ibadahnya enak. Ya. Makanan juga, ya kan yang udah punya keluhan asam urat itu hati-hati. Biar ibadahnya di waktu yang sembilan ini tetap maksimal. Nah, sambil menjaga keselamatan jasmani, juga menjaga keselamatan rohani kita, kolbu kita. Karena sebagaimana halnya badan bisa sakit, kolbu jiwa juga bisa sakit. Itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahkan menyebutkan, kan beliau kita tuh Tibbun Nabawi, ya kan, pengobatan al-Nabi. Beliau malah mengatakan bahwa kalau sakit badan itu lebih mudah disembuhkan karena kelihatan. Datang orangnya, duduk, kata tabibnya, oh, buka lidahnya, panas dalam, gitu kan? Tipes, ketahuan, gejala fisiknya nampak, biurnya pecah, sariawan, gitu kan? Nah, keningnya keringetan, ya kan? Bibirnya kuning-kuning, tangannya penuh minyak, oh harus makan nasi padang kan gitu kan? Ketahuan gitu kan? Iya. Kalau jam 11 kalau puyeng gitu kan, oh lapar ini gitu kan. Itu fisik Pak ya. Tapi kalau kolbu, hasut, sombong, ria, itu nggak kayak gitu. Karena nggak kelihatan, kata beliau, lebih sulit penyembuhannya. Maka perlu diobati juga. Ya. Nah, dengan cara apa ya? Banyak menambah ilmu, banyak istighfar dan lain-lain. Ini bekal pertama kita. Jaga keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, Bapak sekalian, bekal kita adalah apa? Memperbanyak amal. Ya, di umur-umur begini amal harus banyak. Emang kalau amalnya banyak pasti selamat? Ya enggak sih, cuman kan lebih pantas gitu kan. Lebih pantas. Ibarat ada anak lagi mau ujian, dia berdoa, ya Allah, jadikan saya nilai saya paling tinggi. Kalau zaman saya dulu NEM, sekarang masih NEM apa enggak? Ya, yang saya masih nem-neman gitu. Semoga nem saya paling tinggi sekecamatan. Semalaman tidur, gak belajar, gak pantas yang saya minta juara 1. Ya. Jadi amal, umur segini amal harus banyak. Amal yang wajib, amal yang sunnah. Ya, jangan lagi diabaikan yang sunnah itu. Yang wajib harus sedekah wajib, sedekah sunnah, sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah. Nah itu harus ada. Apalagi kalau amalnya itu bisa menjadi amal yang jariah, ya, yang terus mengalir tuh, ya, terus mengalir. Itu luar biasa. Itu bekal yang kedua. Yang ketiga untuk kita jamaah dirahmati Allah, apa kata para ulama, di umur segini disebut awakhir, umur akhir gitu ya, dari umur Nabi Muhammad SAW. Itu adalah untuk apa? Mempererat ukhuwah, ya, dan kekerabatan, baik dengan keluarga kita ataupun dengan tetangga kita. Jadi kalau mungkin dulu masih mudanya kan pada sibuk, ya kan, pergi pagi pulangnya pulang pagi gitu kan. Itu saya itu pergi pagi pulang pagi gitu, perginya sebelum subuh, pulangnya setelah subuh gitu. Pergi pagi pulang pagi gitu. Jadi begitu udah masa-masa pensiun gitu kan, udah banyak bergaul, ya, banyak ngobrol sama tetangga kanan kirinya gitu. Itu juga bagus untuk kalau orang sekarang bilangnya kalau bahasa Pak Burhan, stress relief, gitu, melepaskan hormon stres, ya, perlu karena kita ini makhluk sosial. Keruntuhan dalam masyarakat itu terjadi salah satunya ketika masyarakat itu sudah saling abai. Itu ada keruntuhan. Tadinya Bapak sekalian, dalam semua ekosistem, para ilmuwan menyangka manusia itu atau ekosistem itu akan rusak ketika sumber dari alamnya menipis. Itu persangkaannya. Sampai ada eksperimen namanya Utopia 26 kalau saya nggak salah.
Itu saya pernah baca sebuah artikel jurnal ilmiah. Jadi ada seorang ilmuwan, dia bikin satu kotak, ya, diisi 6 ekor tikus, ya, 6 ekor tikus dengan stok makanan yang luar biasa. Nah, dalam waktu beberapa bulan itu tikus yang cuma 6 itu berkembang mencapai hampir 2000 ekor. Nah, sehingga otomatis berarti harus ditambah, ya kan, sumber daya alamnya begitu, makanannya kira-kira. Ini untuk apa? Untuk menguji. Karena biasanya begini, kalau populasinya banyak tapi makanan sedikit, maka yang timbul persaingan, ya kan? Pasti saling bunuh. Maka dibikin banyak, dihitung, diperkirakan tikus dewasa sehari makan berapa kira-kira, dikalikan jumlahnya, ditambah 3 kali lipat, sehingga secara teori setiap tikus itu nggak perlu khawatir untuk menjamin terjadinya apa, tidak ada pertengkaran di antara mereka. Faktanya tetap terjadi, Pak, tetap terjadi pembunuhan di situ, ya, saling bunuh. Bahkan beberapa tikus itu punya gejala antisosial. Ada yang sibuk sendiri, berdandan gitu kan, nggak peduli. Ada yang bahkan nggak mau kawin. Insting binatang yang paling dasar itu makan dan kawin. Tapi di situ berubah. Disitulah para ilmuwan menyimpulkan bahwa ternyata keruntuhan sosial bisa terjadi jika ada perubahan perilaku sosialnya itu sendiri. Walaupun hidupnya sama-sama kaya, sama-sama mapan, sama-sama enak, tapi kalau ada perubahan perilaku seperti saling abai, saling tidak peduli, itu bisa runtuh hidup bermasyarakat. Nah, maka di usia begini kita sama tetangga, ya tonggo ya